Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya IPA sesuai dengan permintaan ini ya. Ada Titi, ada Rizky minta bahas soal khusus isi atau jawaban singkat dong. Oke, saya bahas. Terlebih dahulu, saya doakan anak-anak yang peserta KSM yang besok Ahad lomba. Saya doakan selalu sehat ya. Oke anak-anak, saya beritahu jawaban singkat itu berbeda dengan multiple choice. Kamu disuruh milih itu logaritmanya enak, kamu disuruh milih. Jadi kesalahan teknis tidak terjadi karena kamu tinggal mengklik salah satu jawaban. Tapi untuk jawaban isian singkat, ini ada aturannya ini ya. Pertama, kamu harus tahu yang namanya jawaban teks itu harus disesuaikan. Kalau permintaannya itu teks atau huruf, ya kamu pakai huruf. Kalau pakai nomor ya nomor, misalkan jawabannya 100. Di kolom jawaban itu ada tulisannya huruf. Berarti kamu harus menulis SE 100 gitu. Tapi kalau ada kata-kata dalam bentuk angka, ya tulis ada angka 100 seperti itu. Kemudian bahasa. Jadi bahasa Indonesia yang digunakan atau bahasa Inggris kalau pertanyaannya dalam bentuk bahasa Inggris. Kita tidak boleh menggunakan bahasa setempat atau bahasa daerah ya. Misalkan jawabannya air, kamu menjawab banyu gitu. Nggak akan terbaca sistem. Sistem punya coding, punya database jawaban. Jadi tidak mungkin terjawab dan jawabannya salah kan. Kemudian ejaan juga harus benar karena memakai database, memakai coding. Oh, kalau jawaban ini benar, kalau salah tulis ini berarti salah. Kemudian selanjutnya penggunaan tanda baca titik atau koma ini biasanya kalau soal hitung-hitungannya yang ada komanya. Nah, nanti kalau di kolom jawaban itu ada tanda memakai koma dalam tanda bacanya, kamu pakai koma. Tapi kalau di jawabannya ada tanda pakai titik, kamu pakai titik. Jadi jangan sampai salah ketik tanda bacanya. Langsung kita bahas soal nomor 1. Ada soal bahasa Inggris ya. Kantong semar, familiar banget ya, atau Nepenthes SB. Plants adapt to maintain life, beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. By the way, dengan cara bla bla bla, disuruh melengkapi kamu ya. And physiological adaptations. Berarti kamu disuruh ini ya. Ini dengan cara apa saja? Dengan cara titik dan adaptasi psikologi ya. Saya beritahu dulu. Ini adalah kantong semar atau Nepenthes SP ya. Dia beradaptasi, dia memakai yang namanya nektar atau zat yang bisa menarik perhatian serangga bisa masuk ke sini. Nah, setelah masuk ke sini akan menutup ini daunnya ini ya. Nah, kemudian diuraikan semacam enzim. Dia melakukan adaptasi psikologi karena dia mengeluarkan zat dari dalam di sini ya. Nah, apalagi adaptasinya? Ya ini, adaptasinya itu bentuknya. Bentuk luarnya berubah seperti kantong. Adaptasi yang berubah bentuk luarnya adaptasi apa? Adaptasi morfologi. Berarti jawabannya adaptasi morfologi. Nah, ini kan pertanyaannya kan dalam bahasa Inggris ya. Nah, tentunya kamu juga menjawabnya dalam bahasa Inggris juga ini. Berarti morfologi. Nah, jadi jawabannya adalah morfologi. Terus Pak, kalau ditulis dalam bahasa Indonesia bagaimana? Nah ini karena pertanyaannya dalam bahasa Inggris ya, kamu pakai bahasa Inggris dong. Kalau kamu jawab morfologi, MORFO, dan seterusnya, ya tergantung juga panitianya. Apakah database-nya yang dalam ejaan bahasa Indonesia itu termasuk betul atau tidak. Nah, itu ya. Lanjut kita bahas soal berikutnya. Oke, soal berikutnya ada soal bahasa Indonesia. Pak Amar mempunyai tanaman mangga yang berbentuk bulat dan rasanya manis. Berarti bulat itu dominan ya, masih ingat ya? Yang dominan yang menang, yang resep yang kecil, yang dominan dilambangkan dalam huruf besar, yang resesif huruf kecil. Berarti bulat dan manis, B itu bulat berarti dominan, manis itu adalah dominan juga. Akan disilakan dengan mangga Pak Hadi yang berbentuk lonjong dan manis. Lonjong berarti resesif B kecil, ini manis walaupun ini manis, ini manis kan lawannya kan masam ya. M besar itu dominan, yang masam adalah resesif. Maka ya kalau ketemu gennya itu M besar ketemu M kecil, menang yang M besar.
Perkirakan hasil persilangan mangga tersebut adalah titik-titik persen bulat manis. Ini berarti kalau di sini ada tulisannya angka, berarti jawaban kamu angka nanti. Kita lihat ini. Langkah pertama, kamu tulis dulu parental atau P ya. Kamu tulis ini ya, genotipnya ya. B kecil, B besar, M besar seperti ini. Yang sini indukan berikutnya, parental itu induk. B kecil, M besar, M kecil. Kemudian kamu tulis ini ya, fenotipnya apa? Ini mangga bulat manis, ini mangga lonjong manis. Kemudian kamu tulis gametnya. Bagaimana cara mencari gamet? Saya jelaskan lebih detail ya. Untuk mencari gamet simple. B ketemu, nah ini ya, B ketemu M besar, B besar, M besar. Berarti tulis kamu di sini, B besar, M besar. B ketemu M besar, B besar, M besar. Sama, kalau sudah ada nggak usah tulis lagi. Ini ketemu ini, B besar, M besar. Berarti sama. B besar ketemu M besar, B besar, M besar. Kalau sama nggak usah tulis, berarti gametnya cuma satu, B besar, M besar. Ini juga sama, B kecil ketemu M besar, B kecil, M besar. Kemudian B kecil ketemu M kecil, B kecil, M kecil. Ini juga sama, B kecil ketemu M besar, berarti B kecil, M besar. Sudah ada nggak saya tulis berarti. B kecil ketemu M kecil, berarti B kecil, M kecil. Sudah ada. Nah, habis itu kamu sudah menulis gametnya, baru setelah itu kamu tulis filialnya atau anaknya. Jadi cara menulis anaknya itu simple ya, cukup menggabungkan saja. Masih ingat ya, hukum segregasi, hukum Mendel 1, hukum Mendel 2, habis dipisah, habis asortasi, segregasi, kemudian kita satukan ya. Berarti ini ketemu ini. Berarti B besar, M besar ketemu B kecil, M besar. Kita satukan yang hurufnya sama, kita sandingkan. Berarti B besar, B kecil, B besar, B kecil ya. M besar, M besar. B besar, B kecil, M besar, M besar. Bulat ketemu lonjong, menang bulat, berarti bulat. Manis ketemu manis, manis. Ini juga sama, habis ini B besar ketemu B kecil, berarti B besar, B kecil, M besar, M kecil, M besar, M kecil. B besar ketemu B kecil, bulat ketemu lonjong, menang bulat. Manis ketemu masa, menang manis, berarti bulat, manis. Jadi, kita bisa menyimpulkan ini persilangan genotipnya. Berarti 50%, 50%. Yang ditanyakan apa ini? Yang bulat manis berapa? Di sini bulat manis, ini bulat manis ya, berarti 100%. Berarti kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan menggunakan jawaban sesuai dengan permintaan ya. Berarti di sini jawabannya adalah 100 kalau diminta dalam bentuk angka. Udah ya? Lanjut. Oke, kita lanjut. Ada soal ya, kelenjar, soal biologi ya. Kelenjar titik mengangkut senyawa yang dialirkan langsung ke dalam darah atau tidak melalui saluran. Apa jawabannya? Kita lihat ya. Saluran ada dua, eksokrin dan endokrin untuk kelenjarnya ya. Kalau yang eksokrin itu dialirkan melalui duktus atau saluran, yang endokrin itu langsung ke darah. Ini contohnya ya, di sini bisa kalian screenshot ya. Berarti jawabannya apa? Ya jelas, jawabannya berarti adalah ini ya. Jawabannya berarti endokrin. Saja saluran yang langsung ke darah adalah endokrin. Lagi-lagi untuk menulis jangan sampai salah ejaannya ya. Endokrin. Lanjut. Penyebab terjadinya hujan asam terjadi karena adanya polutan-polutan di udara. Membentuk hujan asam jika bereaksi dengan H2O atau air. Dengan H2O adalah SO2 dan titik. Kamu lihat ini ya, hujan asam itu terjadi karena reaksi H2O atau air dengan SO2 dan NO2. Ini sulfur dioksida, ini nitrogen dioksida. Kalau di sini nanti disuruh menulis dalam huruf, kamu suruh saja dalam huruf atau rumus ya. Kalau kamu ditulis rumus, tulis saja berarti SO2 sudah, berarti NO2. Kalau disuruh dalam bentuk tulisan bahasa Indonesianya berarti nitrogen dioksida. Nah, misalkan saja ini kamu disuruh menulis dalam bentuk rumus kimia, ya suruh saja NO2. Itu ya huruf besar semua ya, NO2. Oke, lanjut ke soal berikutnya.
Oke, kita bahas soal terakhir. Ahmad mendengar azan maghrib dari musola yang berjarak 200 ya. Kemudian sayup-sayup dia juga mendengar azan dari masjid yang berjarak 600 meter. Perbandingan intensitas suara azan yang terdengar Ahmad dari musola, berarti musolanya berapa, kemudian masjidnya berapa ya. Nah, kamu lihat ini ya. Nah, perbandingannya itu adalah seperti ini. Kamu lihat ya. Jadi rumusnya itu intensitas cahaya 1/2 sama dengan jarak kedua dibagi R1. Jarak kedua. Jarak yang pertama. Jadi dibalik ya, ini I1, ini R2. Jadi cukup dimasukkan saja. Berarti kalau I1-nya tadi kan R2-nya kan 600 ini. Berarti 600 dibagi 200 kuadrat. Berarti bisa kita sederhanakan, ini dibagi berapa ini ya? Dibagi 600 dibagi 200 ini 1, ini dibagi 200 3. Berarti 3 dibanding 1. Berarti jawabannya langsung saja dijawab ini ya. Berarti jawabannya di sini adalah 3 banding 1. Oke ya. Ini menggunakan titik 2 ya, bukan titik koma itu ya. Jadi hati-hati dalam menggunakan keyboardnya. Yang sering salah itu anak-anak dalam memasukkan ini ya. Ini kan biasanya kebalik ininya 200 ini 600. Kan rumusnya R2 per R1 berarti 600 dibagi 200. Jadi kebalik, yang ini 1, yang ini 2, yang ini 2, ini 1. Alhamdulillah sudah selesai. Sekali lagi saya doakan pada adik-adik semua sukses. Jangan lupa minta doa restu orang tua, doa restu kepada Bapak Ibu guru. Semoga sukses hari Minggu besok dalam menghadapi ASN tingkat kabupaten. Salam sukses selalu, salam MPMB IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.